Ya, oke guys, Assalamualaikum. Balik lagi ya dengan Jaki hari ini 20 Oktober pukul 18 lewat 18 menit. Dan gua sempat mendapatkan beberapa pertanyaan. Dan pertanyaannya menarik. Bagaimana, ini pertanyaan ini, bagaimana menanggapi respon negatif saat kita berinvestasi saham guys ya? Jadi yang paling banyak, kalau misalkan lu pernah nggak lu mendapatkan komentar miring terhadap suatu investasi saham bahwa saham itu haram, ya. Kemudian yang kedua, saham itu yang paling banyak sih saham itu haram ya. Saham itu haram, kemudian kan nggak ada fisiknya, ya. Kemudian emang lo untung, memang menguntungkan gitu. Kita nggak mengelola asetnya, nggak ada yang kita pegang gitu ya. Tapi yang paling sering memang sebenarnya ini. Dan gue memang mendapatkan pertanyaan ini juga. Bagaimana kita mengatasinya? Ya ini sharing aja guys ya, sharing. Karena ini menurut gue materinya cukup menarik. Kalau gue guys ya, dan gue sudah pernah mengalami hal ini ya. Jadi kita, kita ini yang sudah terjun ke pasar saham, sudah meyakini dan sudah mempelajari, ya yang mempelajari, yang nggak mempelajari sih. Tapi kalau gue memang sudah mempelajari, sehingga setelah gue pelajari secara agama tentunya ya, bahwa saham itu tidak haram. Nah, tapi gue bukan sebagai kapasitas orang yang bisa menjelaskan secara rinci bahwa saham itu tidak haram. Gue bukan orang yang memiliki kapabilitas untuk itu. Sedangkan yang mengatakan bahwa saham itu haram, misalkan kita bertemu dengan orang, kebanyakan juga bukan orang yang eh, memahami betul bagaimana mekanisme sebuah saham itu bekerja. Dia nggak tahu bahwa di sebuah saham dia taunya bahwa saham itu naik turun dan hanya sebuah grafik. Padahal saham itu mencerminkan, ya kebanyakan mencerminkan kinerja dari perusahaan yang ada di baliknya. Kayak begitu. Jadi kita bukan orang yang bisa menjelaskan dengan gamblang. Yang mengatakan saham itu adalah haram, bukan juga orang yang memiliki kapabilitas untuk menghukumi hal tersebut. Sehingga kalau misalkan lu ketemu nih blak, jadinya berdebat. Berdebat tidak ada ujung. Artinya apa? Ya udah dicuekin aja. Itu guys jawabannya. Dicuekin aja. Kita bukan berhadapan dengan orang tersebut, bukan berhadapan dengan pihak tersebut. Nah, itu yang pertama. Ya, yang kedua, ya paling banyak kan tadi gue bilang saham itu haram. Yang kedua, bagaimana menjelaskan? Biasanya yang gue ada juga yang pernah menanyakan begini, bagaimana menjelaskan kepada keluarga atau orang terdekat. Nah, ini kan jawaban yang pertama ya. Kalau gue cuekin aja karena memang kita nggak bisa meyakinkan hal tersebut. Untuk yang kedua, sama juga. Jadi saham itu memang bukanlah sesuatu tidak semua orang cocok berinvestasi di saham. Nggak semua guys. Dan ketika kita berinvestasi tujuannya buat apa? Ya lu buat dapat duit, duit lu tidak kalah oleh inflasi. Ya sekarang lu bayangin aja. Sekolah buat anak nih ya, karena gue punya anak dan gue menyekolahkan anak gue. Sekolah itu bisa di atas 10 juta untuk masuk gitu ya. Per semesternya itu bisa di atas 2 juta. Itu kalau yang swasta ya. Bahkan yang lebih mahal dari itu banyak. Nah, bagaimana supaya lu bisa menyekolahkan anak lu di tempat yang berkualitas? Ya, di tempat yang berkualitas. Gue nggak bilang swasta atau negeri. Pokoknya di tempat yang berkualitas. Bagaimana? Dengan duit. Duit itu menyelesaikan separuh permasalahan lo. Tapi memang kalau saham itu tidak semua orang cocok berinvestasi di saham. Nggak semua orang. Jadi lu jangan mencoba untuk menjelaskan dan mengajak orang lain ya untuk berinvestasi di saham karena nggak akan nemu juga guys. Tapi yang lu perlu telusuri ya, yang lu perlu pahami adalah orang yang sukses atau orang yang survive. Sekarang kan zaman lagi susah nih. Orang yang survive adalah orang yang siap. Jadi, ya lu harus siap dengan kondisi yang ada. Contoh, ya. Contoh begini. Gue pernah mengatakan bahwa gue dulu termasuk orang yang bekerja. Kemudian gue mengelola usaha. Bekerja, kemudian mengelola usaha.
Di video sebelumnya gue sempat menyampaikan juga bahwa ada beberapa kawan-kawan gue ya yang menganggap gue punya banyak duit padahal tidak, mengajak gue untuk ayo Jak bikin usaha ini. Gue bilang enggak, gue udah nggak kepengen, nggak kepengen. Karena kenapa? Karena gue udah pernah merasakan yang ini dan udah pernah merasakan yang ini. Salah satu contoh kecil aja, ada salah satu teman gue yang dia buka usaha. Dia buka usaha, kemudian pasti yang namanya usaha, apalagi usaha dengan teman dekat, itu kalau misalkan tidak ada SOP yang jelas, akan menimbulkan konflik. Terjadilah konflik. Karena gua mengetahui konfliknya, ya sudah, yang gue bisa katakan ya memang itulah salah satu risiko menjadi pengusaha. Nah, yang tadi gue sampaikan tidak semua orang cocok berinvestasi, ya ada teman-teman kita, ada kenalan-kenalan kita yang memang dia cocoknya buka usaha, bangun relasi dengan orang, ada yang memang sukanya seperti itu. Tapi kalau gue pribadi bukan orang yang suka seperti itu, karena sudah tahu mengurusi SDM bagaimana, pengen pulang cepet nonton bola, ada ini ya, timnas main ya, padahal misalkan tempat usahanya buka sampai jam 9 malam gitu. Kemudian datangnya telat karena mau bikin kartu ATM, kemudian ada keluarganya yang inilah, yang itulah, berapa puluh harian lah, dan sebagainya. Itu pasti ada. Yang namanya lu mengelola sumber daya manusia. Pasti ada seperti itu. Dan terus terang, gue sudah mengalami hal itu. Makanya gue memutuskan untuk memasukkan uang gue ke saham. Jadi, cocok nggak buat gue pribadi? Cocok, karena memang gue nggak suka dengan drama-drama seperti itu. Tapi ada orang yang sukanya dengan drama-drama seperti itu. Jadi kita jelaskan saham itu apa, bagaimana cara berinvestasinya, return yang didapatkan lumayan, nggak perlu capek. Ya mereka tetap nggak akan tertarik. Ya bagi mereka tetap, oh gue punya usaha, usahanya ada, fisiknya ada, emas misalkan, properti dan sebagainya. Kayak gitu. Jadi cocok-cocokan. Kita nggak perlu merasa paling benar, kemudian menganggap bahwa orang lain itu harus mengikuti jejak kita sebagai seorang investor saham. Nggak harus. Nah itulah bagaimana menjelaskan kita kepada keluarga. Jadi kita memang investasi itu buat apa? Buat diri kita sendiri, guys. Udah, buat diri kita. Makanya kadang-kadang orang-orang terdekat gua kaget. Oh, Jaki bisa beli ini, bisa beli itu. Ya karena memang uangnya nggak habis dimakan inflasi salah satunya. Kemudian beranak, berkembang biak. Kayak begitu. Jadi memang investasi itu bukan untuk dipamerkan, tapi memang untuk kepentingan kita, keluarga kita, dan orang-orang terdekat kita. Itu aja sebenarnya. Dan zaman sekarang kan itu yang tadi gue bilang. Kita itu sekarang fokusnya apa sih? Cari selamat masing-masing. Udah, bukan merasa kita yang paling benar sehingga orang harus ngikutin kita. Enggak. Kalau perlu kita nggak usah ngasih tahu bahwa kita taruh semua uang kita di saham, kita untung gede dari saham. Bahkan kalau perlu kita kasih tahu aja portfolio kita yang minus-minus. Cuman kita nggak sulit gitu loh dalam menghadapi zaman ini. Kayak gitu. Jadi percaya sama gue. Perkembangan zaman ya, orang-orang yang tidak siap, sorry ini ngomongnya jadi bolak-balik, orang-orang yang tidak siap dengan sendirinya akan tereliminasi oleh perkembangan zaman. Itu pegang kata-kata gue. Ya, oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys ya, dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.